Baiklah, terima kasih kepada teman-teman semua. Di sini saya mengundang teman-teman untuk melakukan kegiatan pembelajaran karakter cerdas format kelompok. Tapi sebelum kita masuk ke kegiatan kita selanjutnya, kita berdoa dulu yang akan saya pimpin sendiri. Mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita berdoa. Tuhan, berkatilah kegiatan kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Amin. Baiklah, sebelumnya kita bisa berdiri dulu. Saya akan mengucapkan Pancasila. Ketika saya mengucapkan Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, teman-teman mengikuti. Bisa ya? Bisa. Baiklah. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Teman-teman boleh duduk kembali. Sebelumnya saya ingin bertanya nih, pernah nggak teman-teman ikut kegiatan PKCKO ini? Belum ya. Baiklah. Jadi PKCKO ini adalah kegiatan atau layanan yang membahas tentang nilai-nilai karakter cerdas yang terdapat dalam Pancasila. Jadi tujuan PKCKO ini adalah untuk mengembangkan nilai-nilai karakter kepada orang-orang melalui dinamika kelompok dengan fokus pada karakter cerdas yang ada dalam butir-butir Pancasila. Jadi kita melakukan kegiatan ini secara bebas berpendapat, tidak saling memotong pembicaraan teman-teman juga diharapkan untuk tidak ragu dan jangan bimbang mengutarakan pendapat, karena tidak ada pendapat yang salah di sini. Baiklah, sebelum melanjut ke kegiatan selanjutnya, kita akan perkenalan diri, tapi pakai games. Nah, gamesnya bola panas. Ketika saya lempar bola ini, kamu akan menyebutkan nama kamu dengan hobi. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Lia. Hobi saya membaca. Perkenalkan, nama saya Lina. Hobi saya badminton. Perkenalkan, nama saya Dita, hobi saya jalan-jalan. Perkenalkan, nama saya Cece, hobi saya badminton. Perkenalkan, nama saya Rara. Hobinya jalan-jalan. Perkenalkan, nama saya Ara, hobinya berenang. Nama saya Ira, hobi saya berolahraga. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperkenalkan diri dan menyebutkan hobinya. Sebelumnya give a plus dulu buat kita semua. Baiklah, kita kan tadi saya sudah menjelaskan apa itu PKCKO, tujuan sama cara kegiatan kita. Teman-teman sudah paham kan cara kegiatan kita? Sudah. Kira-kira gimana nih suasana hatinya? Apakah ada mungkin nervous atau gimana? Bahagia. Senang ya? Bahagia. Lucu. Sebelum kita lanjut, saya akan membagikan buku. Ini adalah buku butir-butir nilai karakter cerdas yang akan kita pakai. Nah, kita akan membahas topik. Kira-kira topik apa nih yang akan kita bahas? Pelecehan. Mungkin ada yang lain? Korupsi yang lain? Pergaulan bebas. Masih ada? Kekerasan.
Nah, kira-kira dari topik kekerasan, pergaulan bebas, korupsi, pelecehan itu, mana nih yang paling menarik untuk kita bahas kali ini? Pelecehan. Pelecehan. Setuju ya? Setuju. Jadi kita akan membahas pelecehan, di mana pelecehan itu adalah perilaku yang tidak diinginkan atau sikap melecehkan seseorang, dan ini biasanya terjadi pada perempuan. Pelecehan itu bisa secara verbal atau non verbal, bisa secara langsung atau tidak langsung juga. Nah, dari buku yang sudah teman-teman pegang, dari halaman 4 sampai halaman 10, kira-kira pelecehan itu terkait dengan poin yang mana, atau dia yang menentang bagian mana nih? Saya kasih nih waktu 1 menit untuk teman-teman membaca dan mengaitkan dengan pelecehan. Udah dapat ya? Mungkin dari kakak. Kalau saya yang menentang itu yang nomor 36. Kita bisa sama-sama buka nomor 36. Bisa dibacakan, Kak? Yang mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Nah, kira-kira kenapa tuh itu terkait dengan nilai karakter cerdas ini? Karena kan pelecehan nih, pembahasan kita kan pelecehan. Nah, yang 36 ini menentang ke itu, pelecehan itu, karena sikap adil terhadap sesama tidak ada. Ya, mungkin dari Kak Ara. Kalau dari saya di nomor 12, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, karena kalau dia punya sikap tenggang rasa, dia tidak melakukan pelecehan. Dari Kak Rara mungkin. Kalau dari saya nomor 26, yaitu tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Kenapa tuh? Karena kan pelecehan itu biasanya dilakukan karena terpaksa, bukan karena keinginan. Dari Kak Cece. Dari saya itu nomor 38, menghormati hak orang lain. Kenapa tuh? Kan di sini kita membahas tentang pelecehan. Nah, dia tidak menghormati hak orang lain sehingga dia melakukan pelecehan itu. Baik, dari Kak Juwita. Nah, dari saya nomor 8, yaitu mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Nah, karena kalau dia memang sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dia tidak akan melakukan pelecehan tersebut. Dari Kak Lina mungkin. Kalau dari saya nomor 10, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Karena dia terlalu mencintai sesama manusia sehingga dia terpaksa, jadi ada dia rasa cintanya itu jadi melecehkan, Berlebihan ya. berlebihan. Oke, dapat kita simpulkan jadi bahwasannya pelecehan ini itu terjadi karena terpaksa, terus tidak mengakui atau memperlakukan manusia dengan harkat, tidak menghormati hak orang lain, dan memaksakan kehendaknya. Kira-kira solusi apa nih yang cocok dari kandungan kehidupan yang utuh dan efektif ini? Kita dapat melihat pada halaman 12. Dari seluruh poin-poin tersebut, kira-kira solusi yang mana nih yang paling cocok untuk pelecehan ini? Mungkin bisa dimulai dari Kak Lina. Dari saya beragama, percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Kenapa tuh itu bisa menjadi solusinya? Karena di sisi lain mungkin kita beragama dan percaya kepada Tuhan sehingga kita tidak memiliki rasa ingin melecehkan atau merusak hak orang lain gitu, atau mengingini. Dari Kak Juwita. Nomor 2, itu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Tuhan sesuai dengan agama, yaitu berbuat kebaikan atau kebajikan yang menghindari berbuat salah itu. Kenapa tuh? Karena kalau dia memang mematuhi perintah Tuhan,
pasti dia tidak akan melakukan pelecehan tersebut. Dari Kak Cece mungkin. Nomor 10, memenuhi kewajiban dan menerima hak. Kalau dia memenuhi kewajibannya sebagai manusia, dia tidak akan melakukan pelecehan tersebut. Dari Kak Rara mungkin. Menurut saya nomor 18, dia itu harus berpikiran maju. Kalau dia memiliki pemikiran maju, dia tidak akan melakukan yang namanya itu. Dari Kak Ara. Kalau dari saya nomor 20, berpikir positif, karena setiap manusia itu harus berpikir positif, dan kalau kita ada berpikir positif, pelecehan itu nggak bakal terjadi. Dari Kak Ira. Kalau dari saya nomor 34, mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Karena jika dia mematuhi peraturan atau hukum yang berlaku, dia tidak akan melakukan pelecehan tersebut. Baik, jadi dapat kita simpulkan nih bahwasannya pelecehan itu harus memiliki agama yang kuat dan kokoh supaya dia tidak melakukan itu. Dan kemudian juga kalau misalnya dia memang menjauhi larangan Tuhan, dia juga pasti nggak bakal melakukan pelecehan kan. Kemudian juga ada memenuhi kewajiban. Nah, kewajiban dia sebagai manusia untuk menghormati sesama berarti dia juga nggak bakal melakukan itu kan. Dan berpikiran maju, berpikiran positif, dan juga mematuhi peraturan. Kalau dia berpikiran maju, berpikiran positif, dan mematuhi peraturan yang ada di negara hukum kita ini, dia juga tidak akan melakukan itu. Secara kan pelecehan juga sekarang sudah ada hukumnya kan. Berarti dia tidak punya pikiran yang maju untuk kalau aku melakukan ini kira-kira aku bakal dihukum nggak ya? Nggak bakal ada itu. Dan dia juga selalu punya pikiran yang positif. Mungkin kayak dia cewek cantik langsung pikiran dia kemana-mana gitu. Nah, dari kegiatan yang sudah kita lakukan ini, kira-kira kemajuan apa nih yang teman-teman rasakan setelah melakukan kegiatan ini? Saya Kak, ya kalau untuk saya dapat mengutarakan pendapat dengan bebas. Ya, dapat dari Kak Ira, dia dapat mengutarakan pendapatnya dengan bebas. Mungkin ada dari teman-teman yang lain. Kalau dari saya, dapat mendapat teman. Dapat mendengar teman dari Kak Lina. Saya Kak, kalau dari saya itu mengembangkan pikiran yang positif dan dapat meluangkan pendapat sesama teman dan bertukar pikiran. Masih ada yang lain? Ya, Nggak ada ya? Nah, kira-kira kapan nih kita akan melakukan PKCKO ini lagi untuk membahas topik yang belum sempat kita bahas nih? minggu depan Kak. Wah, kompak ya minggu depan. Jam berapa? Terus di mana? Mungkin di sini aja Kak. Di sini ya? Jam 4. Setuju ya? Setuju. Baiklah, kita sudah sampai di penghujung kegiatan kita. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua yang sudah memberikan waktunya. Kegiatan kita akan berakhir, tapi sebelumnya kita nanti akan berdoa dulu dan menyanyi. Selesai berdoa, kita akan menyanyikan lagu Sayonara. Untuk doa mungkin bisa dipimpin salah satu dari teman-teman. Baik, biar saya saja yang memimpin doa. Mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus yang telah memberkati. Terima kasih Tuhan. Baiklah, sebelum kita bubar, kita bernyanyi lagu Sayonara. Akan saya pimpin. Sayonara, sayonara. 1, 2, 3, ya. Sayonara, sayonara. Sampai berjumpa lagi. Sayonara, sayonara. Sampai berjumpa lagi.